Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syahrul Eza Arhana dari kelas TIC Prodi Teknologi Informasi akan melafalkan 8 hadis yang berkaitan dengan studi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadis pertama itu hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang menyampaikan ilmu pada mereka yang tidak pantas menerimanya ibarat seorang yang meletakkan kalung berlian, mutiara, dan emas di leher babi. Hadis ini berstatus hasan. Hadis ini menekankan pentingnya pencarian ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim, serta peringatan agar pengetahuan ini tidak disampaikan kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Kemudian saya akan menyampaikan hadis yang terkait dengan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Jarir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurham. Yang artinya Jarir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi atau mengasihani orang lain, dia tidak akan disayangi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Hadis ini menekankan pentingnya sikap kepedulian, belas kasih, dan kasih sayang terhadap sesama. Orang yang tidak mampu merasakan dan menunjukkan kasih sayang kepada makhluk di sekitarnya tidak akan mendapatkan kasih sayang dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya akan menyampaikan hadis terkait dengan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihim wa fi safarin fara'a shata fa ahadda yadahu fa akhadha bi shi'ariha fa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhin shay'an baina sya'ari. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia melewati para sahabat dalam jalan, lalu ia melihat seekor kambing yang menggigit tangan seseorang. Rasulullah pun menahan kambing tersebut dengan menggenggam bulu kepala seraya berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti sesuatu di antara dua bulu kepalanya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Hadis ini mengandung pesan untuk tidak menyakiti atau menyebabkan kerusakan pada hewan-hewan. Rasulullah mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kepada umat muslim bahwa mereka harus memperlakukan hewan dengan kebaikan dan tidak menyebabkan rasa sakit kepada mereka. Kemudian yang keempat, hadis yang terkait dengan kimia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram wa ma askara kasiruhu faqalilu haram. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Apapun yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka dalam jumlah sedikitnya juga haram. Hadis ini berstatus sahih. Hadis ini mencerminkan pemahaman Islam terhadap substansi yang memiliki efek psikosoiatif atau mempengaruhi keadaan kesadaran. Kimia sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sifat-sifat zat dan interaksi mereka dengan bahan lain. Dalam konteks ini, hadis tersebut memberikan panduan tentang penggunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan kesehatan manusia. Dan yang kelima, ada hadis tentang matematika. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Man shoma ramadhana summa atba'ahu bisitti min syawwal faqannama shomat dahra. Rawahu Tabrani al-Baihaqi. Artinya dari Abu Ayyub sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seolah-olah dia telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Hadis ini berstatus sahih. Hadis ini menunjukkan keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah berpuasa Ramadan. Dalam konteks matematika, hadis ini menggambarkan konsep perbandingan atau proporsi. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan dan melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala berpuasa setahun penuh. Kemudian yang keenam ada hadis tentang alam angkasa atau ruang angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta taruh fa in gumma alaikum faquduhu lah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bulan Ramadan, lalu beliau bersabda, janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah berbuka sebelum melihatnya. Jika tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangannya atau bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih. Hadis ini memberikan petunjuk tentang bagaimana umat muslim harus menentukan waktu awal dan akhir bulan Ramadan dengan melihat hilal secara langsung. Pengamatan hilal merupakan salah satu metode tradisional yang digunakan untuk menentukan penanggalan dalam kalender Islam. Dalam konteks angkasa, hadis ini menggarisbawahi pentingnya pengamatan dan pengamalan langsung terhadap fenomena astronomi dalam menentukan waktu ibadah dan praktik keagamaan. Dan yang ketujuh ada hadis tentang sunnatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbata hadhihi wa asyara yahya bisabab fil yammi falyandur bima yarji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya terhadap akhirat seperti seorang dari kalian menyelamkan jarinya ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berstatus sahih terkait dengan sunatullah. Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam untuk memahami sifat sementara atau tidak kekalnya dunia ini. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia dan kehidupan duniawi, melainkan lebih fokus dan pada persiapan dan upaya untuk memperoleh kehidupan abadi di akhirat. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam dunia ini tunduk kepada ketetapan Allah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan hikmahnya. Dan yang terakhir ada hadis tentang ilmu biologi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Handadah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jasadi maudati idza salaha jasadi kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Tetap hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan. Penjelasan terkait biologi, hadis ini menggambarkan hati atau jantung sebagai organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Secara ilmiah kita tahu bahwa jantung berperan sentral dalam fungsi tubuh manusia, termasuk mengatur metabolisme, menyaring racun, memproduksi zat-zat penting, dan menjaga keseimbangan kimia tubuh. Jika mengalami gangguan dan kerusakan, maka akan berdampak negatif pada kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan.
Dan itulah hadis yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.